Perjuangan timnas Indonesia di babak ketiga ini seperti yang telah diprediksikan sejak awal. Skuad Garuda harus menjalani laga demi laga berat di ajang bergengsi dunia ini. Bagaimana tidak, di dua laga awal, tim asuhan Sintayong harus bertemu dengan dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Jika dilihat dari ranking, siapa yang menyangka bahwa Indonesia bisa meladeni tim-tim tersebut? Di laga selanjutnya atau di matchday ketiga nanti, tim Merah Putih akan bertemu dengan Bahrain, tim yang berhasil menumbangkan Australia di laga perdana lalu. Terbaru di matchday kedua kemarin, Jepang memastikan kemenangan telak 5 gol tanpa balas atas Bahrain di Bahrain National Stadium. Kekalahan ini membuat Bahrain harus terima melorot ke posisi ketiga klasemen bermodal 3 angka. Sebab Arab Saudi sementara naik ke urutan kedua setelah mengalahkan Cina dengan skor 2-1. Namun, laga ini sedikit dinodai dengan tindakan tak sportif dari pendukung tuan rumah. Supporter Bahrain menggunakan laser untuk menyorot wajah pemain yang mana hal itu terjadi saat Ayase Ueda hendak melakukan penalti. Meski hasilnya Ueda sukses mencetak gol, namun apa yang dilakukan oleh supporter Bahrain itu bisa menjadi cermin bagi Sintayong dan timnas Indonesia. Sintayong memiliki pekerjaan rumah yang tidak hanya menyesuaikan taktik permainan, namun juga mengangkat mental pemain dalam menghadapi tekanan. Seperti yang dilaporkan oleh media Jepang Times Abema, sorotan laser hingga teriakan bernada cemoohan didapatkan para pemain timnas Jepang. Faktanya, situasi ini mungkin juga bakal didapatkan oleh timnas Indonesia di laga menghadapi Bahrain nanti. Terlebih situasi calon lawan lebih diuntungkan, di mana selain bermain di depan publik sendiri, Bahrain juga sudah mengantongi 3 poin. Melihat ketatnya persaingan di posisi 1 hingga 3, Bahrain jelas menginginkan 3 poin saat menghadapi timnas Indonesia sekaligus memperbaiki posisinya di tabel klasemen. Momen kelicikan Bahrain tersebut tentu patut diwaspadai oleh pasukan Garuda. Namun meski begitu, salah satu penggawa Garuda Justin Hubner mengaku optimistis bahwa timnas Indonesia bisa menyapu bersih kemenangan pada 2 laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Oktober nanti. Baginya, hasil imbang kontra Australia menjadi modal bagus untuk skuadnya. Keberhasilan menahan Sakras dipastikan bakal menambah kepercayaan diri pasukan Sintayong untuk menatap laga berikutnya. Optimisme yang diekspresikan Justin Hubner bukan tanpa alasan. Sebab seperti yang kita tahu, saat ini timnas Indonesia memiliki skuad yang bisa dikatakan monster. Mulai dari pemain Eropa hingga pemain MLS yang mengisi lini tim Merah Putih. Fakta ini juga membuat calon lawan skuad Garuda yakni Bahrain terheran-heran. Mereka kaget dengan nilai pasar skuad Garuda yang terbilang tinggi. Bagaimana tidak, anak asuh Sintayong merupakan tim dengan peringkat FIFA terendah di grup neraka itu. Namun para pemain yang mengisi skuad Indonesia justru memiliki nilai pasar yang cukup tinggi. Sebut saja Tom Ha yang memiliki nilai pasar di angka 52 miliar rupiah, diikuti Kelvin Verdong dengan nilai pasar sebesar 43 miliar rupiah. Selain itu ada juga nama Sandy Walsh yang diketahui punya nilai pasar sebesar 26 miliar rupiah dan juga JIZ di angka 24 miliar rupiah. Bahkan secara keseluruhan skuad timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan nilai pasar tertinggi di grup C. Hal tersebut membuktikan meskipun timnas Indonesia menjadi tim dengan ranking FIFA terendah di grup C, namun soal nilai pasar pemain tak kalah dari tim kuat Asia lainnya. Bukan hanya itu, dengan banyaknya pemain keturunan yang bermain di Eropa dalam skuad timnas Indonesia, membuat anak asuh Sintayong menjadi tim yang cukup diwaspadai karena para pesaing masih belum tahu seberapa besar potensi yang dimiliki oleh tim Garuda. Situasi itu pun membuat pelatih Bahrain Dragan Talajik mewaspadai dan tak mau meremehkan timnas Indonesia. Berkaca dari hal itu, skuad Garuda juga mempunyai pemain yang memiliki rekor tak terkalahkan setiap membela tim. Ia adalah JIZ, pemain yang menjalani debut bersama tim Merah Putih pada Maret lalu. Pemain berusia 24 tahun tersebut membela Indonesia pada 2 laga melawan Vietnam. Ia membantu Indonesia menang 1-0 atas Vietnam pada duel di Stadion Gelora Bung Karno dan bahkan mencetak gol saat Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di Stadion Maiding. Catatan positif JIZ bersama timnas Indonesia berlanjut pada Juni lalu. Tidak bermain ketika Indonesia kalah 0-2 dari Irak di Stadion Gelora Bung Karno, ia akhirnya dimainkan sejak menit pertama saat menjamu Filipina. Di laga itu, bek Venezia tersebut bermain sangat solid dan memastikan Indonesia tidak kebobolan dengan skor 2-0.
Setelah performa apik itu, Jay Iza dapat hadiah spesial yakni dipercaya jadi kapten saat Indonesia bertemu Arab Saudi dan juga Australia. Selalu tampil penuh pada 2 laga terakhir, Indonesia pun imbang pada kedua laga tersebut. Dari catatan itu, Jay Iza selalu bermain penuh pada 5 laga yang dimainkan bersama timnas Indonesia, dan pada 5 laga itu skuad Garuda juga tidak pernah kalah. Indonesia 3 kali menang dan 2 kali imbang. Setelah laga terakhir kemarin, Kapten Jay Iza memberikan pesan kepada supporter untuk terus percaya kepada timnas Indonesia. Pesan baik Venezia itu terdengar sangar lantaran menimbulkan kepercayaan tinggi kepada tim asuhan Sintayong. Satu hal yang paling penting adalah dukungan kalian. Kami bermain untuk kalian, kami mencoba membuat kalian bangga. Tidak ada yang percaya kita, tapi kita percaya. Ujar Jay Iza dalam video yang diunggah timnas Indonesia. Setelah merampungkan agenda level senior di kualifikasi Piala Dunia 2026, giliran timnas Indonesia U20 yang punya hajat. Pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025, skuad Garuda Nusantara akan menjadi tim tuan rumah grup F melawan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Seluruh pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno mulai tanggal 21 hingga 29 September mendatang. Di laga perdana, timnas Indonesia U20 akan menantang Maladewa pada 25 September mendatang dengan waktu kick-off 19.30 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, skuad Garuda Nusantara berurutan melawan Timor Leste pada 27 September dan ditutup dengan Yaman 29 Septembernya. 3 laga itu menjadi hal penting terkait tiket kelolosan keputaran final Piala Asia U20 di Cina pada Februari 2025. Selain itu, Piala Asia U20 2025 juga menjadi ajang penting bagi timnas Indonesia U20 untuk tampil di Piala Dunia U20 Chile Agustus 2025. Skuad Garuda Nusantara harus menembus minimal semifinal untuk otomatis lolos ke dalam turnamen tersebut. Karena itu, agenda timnas Indonesia U20 menjadi hal yang tak kalah penting daripada agenda level senior. Harapannya Jens Reven dan kawan-kawan mampu mengikuti jejak seniornya menoreh hasil apik di ajang bergengsi level usia itu.